Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, how are you this morning? Alhamdulillah, Mistika in a good condition and I hope you always fine and always happy. Berjumpa kembali bersama Mistika dalam pembelajaran bahasa bermuatan IPS. Kali ini kita sudah masuk tema 3, subtema ke-1. Kita sudah membahasnya pada saat PTM kemarin. Kali ini kita akan melanjutkan untuk lembar keduanya, yaitu masih tentang dampak sampah plastik bagi lingkungan. Nah, sebelum kita belajar hari ini, mari sama-sama kita membaca doa dulu teman-teman. Di tangan ini ada doa, di mulut ini ada doa, di hati ini ada doa. Mari semua kita berdoa. Mari sama-sama kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, coba deh perhatikan. Di rumah kalian tentu banyak sekali barang-barang plastik yang biasa kalian pakai atau kemasan plastik yang bisa kalian pakai sehari-hari yang bisa menghasilkan sampah. Salah satunya adalah botol minum plastik ini. Botol plastik ini jangan dibuang teman-teman, karena botol plastik ini juga bisa kita gunakan sebagai barang baru dan lebih bermanfaat. Contohnya bisa kita gunakan sebagai vas bunga. Ya, ini adalah salah satu cara menanggulangi sampah plastik supaya tidak mencemari lingkungan. Nah, begitu pula dengan kantong belanja ini. Ini bisa kita bawa setiap kali kita mau berbelanja supaya kita tidak banyak menggunakan plastik yang bisa mengakibatkan banyak sampah. Nah, lalu bagaimana dengan kemasan-kemasan seperti ini? Apakah ini juga bisa digunakan? Untuk mengetahui cara penanggulangan sampah plastik, yuk kita sama-sama saksikan penjelasan dari Mistika berikut ini. Pelajaran bahasa bermuatan IPS kita, kali ini kita akan membahas tentang tema 3, subtema 1. Itu tentang dampak sampah plastik bagi lingkungan. Lingkungan itu apa sih teman-teman? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Ada rumah, ada jalan raya, ada sekolah, ada masjid, ada sungai. Itu semua adalah lingkungan di sekitar kita. Tapi lingkungan terbagi menjadi dua. Ada yang namanya lingkungan alami, yang artinya lingkungan yang dibuat oleh Allah. Dan yang kedua adalah lingkungan buatan. Kalau lingkungan buatan adalah lingkungan yang dapat diciptakan oleh manusia. Nah, contoh-contohnya adalah lingkungan alami, contohnya adalah pegunungan, sungai, air terjun, danau, laut atau pantai, dan masih banyak contoh lainnya. Nah, lingkungan alami telah tercipta dari dulu teman-teman, dan diciptakan oleh Allah. Tidak ada manusia yang dapat menciptakan lingkungan alami seperti ini. Beda dengan lingkungan ini. Ini adalah lingkungan buatan. Lingkungan buatan, contohnya sawah. Kenapa sawah itu termasuk lingkungan buatan, teman-teman? Dulu, Mistika juga pernah berpikir bahwa sawah adalah lingkungan alami loh. Tapi, sawah itu diciptakan oleh manusia. Manusia yang mencangkulnya, manusia yang membajak dan membentuk barisan-barisan tanaman padi seperti yang sering kita lihat ini. Jadi sawah termasuk lingkungan buatan. Nah, begitu juga dengan bendungan. Bendungan adalah penampung air dari aliran sungai menuju laut supaya tidak meluap ke daratan dan tidak terjadi banjir. Ini juga diciptakan oleh manusia. Nah, selanjutnya adalah jalan raya. Ada juga rumah-rumah kita. Ini juga diciptakan oleh manusia lah yang membangunnya. Demikian pula dengan sekolah. Nah teman-teman, apa sih dampaknya sampah plastik bagi lingkungan kita? Plastik adalah benda yang paling sering kita gunakan di dunia ini. Selain sifatnya yang ringan, juga kuat, plastik ini termasuk murah, jadi sering digunakan. Plastik ini dapat diolah menjadi berbagai macam benda. Per tahun 2015, penggunaan plastik dari seluruh dunia itu kurang lebih mencapai 322 juta ton lah teman-teman. Dan dari pemakaiannya kurang lebih sekitar 43% itu berupa sampah. Sampah-sampah plastik yang telah digunakan meskipun telah dikubur lama, dia membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun agar dapat terurai dengan sendirinya. Sifat plastik
yang anti air juga sulit untuk terurai, itu akan menghalangi air hujan yang masuk ke dalam tanah sehingga tanah menjadi tidak subur dan air tanah pun akan terasa lebih berminyak. Begitu pula juga dekomposer yang ada di dalam tanah. Mereka akan mati mengakibatkan tanahnya menjadi tidak subur. Demikian pula dengan sampah-sampah plastik yang masuk ke dalam saluran air. Mereka akan menghambat saluran air yang seharusnya menuju laut, akhirnya menggenang, kemudian terjadilah banjir. Demikian pula dengan ekosistem yang ada di laut. Jika sampah mengumpul di laut, terutama sampah plastik, itu akan mengakibatkan ekosistem yang ada di laut itu menjadi mati, teman-teman. Kasihan sekali ya. Nah teman-teman, tadi kita sudah lihat apa saja sih dampak sampah plastik bagi lingkungan. Yang pertama, lingkungan kita menjadi kotor. Tidak enak kan teman-teman kalau lingkungan kita banyak sampah, terutama sampah plastik. Yang kedua, air tanah jadi berminyak teman-teman. Dan yang ketiga, jika sampah plastik masuk ke dalam saluran air, maka akan menghambat saluran air yang harusnya mengalir dengan lancar sehingga dapat terjadi banjir. Nah selanjutnya, jika sampah-sampah itu mengumpul di laut, kemudian laut akan menjadi tercemar dan ekosistemnya pun akan mati. Tapi kita ada loh teman-teman cara menanggulangi sampah plastik. Yang pertama, kita harus melakukan 4R. Di antaranya adalah reuse. Kalian tahu reuse? Reuse adalah memakai ulang plastik. Selanjutnya adalah reduce. Reduce adalah kegiatan mengurangi pemakaian plastik. Jadi teman-teman, kalau kita tidak terlalu penting, maka lebih baik kita tidak usah pakai plastik deh. Contohnya, kalau kita minum, biasanya kan pakai sedotan ya teman-teman. Nah kalau bisa, kita punya sedotan sendiri yang bisa dicuci. Itu salah satu program mengurangi pemakaian plastik. Selanjutnya ada juga recycle. Recycle adalah kegiatan mendaur ulang plastik. Mendaur ulang itu apa sih teman-teman? Mendaur ulang adalah merubah plastik yang telah ada menjadi sebuah benda-benda baru. Contohnya, bekas bungkus-bungkus snack seperti ini dapat diolah menjadi tas-tas yang bagus seperti ini loh teman-teman. Cantik kan? Nah yang selanjutnya adalah replace. Replace adalah kegiatan mengganti penggunaan plastik. Jadi kita bisa loh mengganti plastik dengan barang yang lain. Contohnya menggunakan tas belanja ini. Nah demikian dulu teman-teman penjelasan dari Mistika. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik ya. Kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah teman-teman, sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana cara menanggulangi sampah plastik. Yang pertama adalah good, recycle. Yang kedua adalah good, replace. Lalu ada reduce dan ada reuse. Nah, bagaimana kalau setiap hari Mistika membawa sedotan? Nah, ini adalah salah satu contoh cara menanggulangi sampah yaitu reduce. Karena ini dapat mengurangi penggunaan sampah plastik dalam bentuk sedotan. Kemudian bagaimana dengan ini adalah salah satu contoh. Ya, ini adalah contoh reuse karena menggunakan barang yang lama menjadi barang yang baru. Dengan ini adalah contoh apa? Ya, ini adalah replace. Kita bisa mengganti yang tadinya kita memakai kantong kresek, sekarang setiap kali mau belanja kita membawa ini supaya tidak banyak sampah plastik di rumah kita. Oke friends, that's all for today. I hope you enjoy our lesson and don't forget kerjakan worksheet ke-8 lembar keduanya tentang cara menanggulangi sampah plastik. Before we close our lesson today, let's recite hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Mistika akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.